Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sudah sehat? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Hari ini kita akan membahas materi IPA yang ada di tema 4 subtema 1. Oke. Karena kali ini kita memasuki tema baru. Nah, temanya itu tentang apa sih? Tentang berbagai pekerjaan. Nah, kalau materi IPA tentang berbagai pekerjaan itu apa ya kira-kira yang kita akan bahas? Nah, kali ini di tema 4 ini yang akan kita bahas adalah yang namanya pekerjaan. Pekerjaan itu kan dilakukan di berbagai tempat. Ada yang di darat, di laut, terus ada yang di daerah pantai, ada yang di daerah pegunungan. Nah, pekerjaan itu dilakukan ada yang berhubungan dengan alam. Nah, biasanya kalau berhubungan dengan alam, apa yang terjadi? Ya, biasanya kalau ada yang berhubungan dengan alam seperti itu, ada yang kadang itu dimanfaatkannya itu tanpa itu dengan tidak bijaksana, dengan tidak baik. Nah, kita akan membahas berbagai macam pekerjaan dari sudut pandang kira-kira dampak terhadap alam dan bagaimana yang harus kita lakukan berkaitan dengan alam itu. Oke, silakan dibuka bukunya di halaman 9. Nah, di materi bahasa Indonesia sebelumnya kita sudah membahas sebuah teks cerita yang isinya itu tentang ini, tentang cerita ada ada kepiting yang kehilangan tempat bermainnya, yaitu di daerah yang ada tumbuhan bakaunya. Nah, hutan bakaunya itu ditebang untuk kemudian dijadikan apa? Dijadikan sebuah bangunan. Dibangun di situ sebuah bangunan untuk kepentingannya manusia. Nah, sekarang coba kita baca bersama-sama. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut, lalu jawablah pertanyaan. Jadi, karena hutan bakaunya itu ditebang, sebenarnya itu kita banyak kehilangan manfaat. Yang pertama yaitu untuk melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Oke, yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang namanya erosi itu ini apa? Pantainya. Nah, kalian kalau tahu yang namanya batu itu kalau ketetesan air itu bisa bolong, batu itu bisa tergerus. Nah, yang namanya pantai itu kalau terus menerus diterjang ombak itu juga bisa yang namanya mengalami ini gerusan. Jadi pantainya, daratannya itu semakin tipis, semakin sempit jika terjadi terus-menerus. Oleh karena itu pentingnya hutan bakau ini. Nah, ini ditanam supaya pantainya ini tetap stabil, pantainya itu tetap pada posisinya, tidak tambah berkurang daratannya. Nah, ini fungsinya hutan bakau ditanam di tepi pantai. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang. Nah, air yang menetes saja itu mampu untuk mengikis batu, apalagi air yang ada tekanannya, ada gelombangnya seperti ini. Ini kalau dibiarkan pantainya itu bisa tergerus. Nanti misalkan kenjeran itu tidak ada hutan bakaunya, bisa-bisa yang namanya rungkut itu, daerah rungkut itu bisa-bisa tenggelam seperti itu. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Oke, air laut. Nah, kira-kira air laut itu rasanya bagaimana? Asin. Nah, kalau asin dia sampai kalau dikeringkan itu bisa menjadi garam. Terus, air yang kita konsumsi sehari-hari itu rasanya bagaimana? Tawar atau tidak ada rasanya. Nah, jadi kira-kira kalau air laut
ya merembes ke daerah daratan, apa yang terjadi? Ya, kira-kira air yang ada di daratan itu menjadi asin sehingga tidak bisa dikonsumsi. Contohnya, kalau kalian pergi ke daerah mana ya? Daerah Suramadu, dekatnya Suramadu sana, itu misalkan kalian mencoba mencoba kalau ada air tanahnya. Nah, air tanah yang pengeboran air tanah itu, nah di situ airnya akan terasa lebih asin. Makanya di sana itu yang dipakai adalah air PDAM seperti itu. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Jadi hutan bakau seperti yang kita tahu itu mampu juga menyerap polutan atau pencemaran di air laut. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Nah, ini seperti kebanyakan tumbuhan, seperti tumbuhan pada umumnya, itu mampu menghasilkan oksigen ke lingkungannya, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Jadi hutan bakau itu bisa menjadi tempat hidup hewan-hewan seperti ini. Yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, kalau adanya hutan bakau itu mengurangi gelombang laut yang sampai di darat, sehingga daratannya lebih aman seperti itu. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan di sini. Kita jawab bersama-sama. Mengapa kita harus menjaga kelestarian bakau? Kira-kira untuk apa? Nah, agar kita tidak apa ya? Tidak kehilangan manfaat dari hutan bakau. Nah, hutan bakau seperti yang sudah kita bahasin tadi punya banyak manfaat. Nah, kalau kita tidak menjaganya, manfaatnya tidak akan kita rasakan. Seperti itu. Jadi ini sama seperti hak dan kewajiban. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita menjaga hutan bakau, kita juga tidak akan mendapatkan hak kita untuk seperti ini tadi. Seperti daratannya supaya tidak tergerus, terus udaranya menjadi bersih. Nah, itu tidak akan kita capai kalau kita tidak menjaga kelestarian tanaman bakau di pesisir pantai. Selanjutnya, apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Nah, hutan bakau rusak, kira-kira apa yang terjadi? Ya. Nah, yang pertama, daratan akan bagaimana? Akan semakin sempit. Ini daratannya semakin sempit, terus airnya. Air di darat kira-kira bagaimana? Nah, air di darat akan tercampur air laut. Nah, lalu apalagi? Seperti yang di sini tadi, udara di pantai akan menjadi kurang sejuk. Terus apalagi? Kira-kira? Ya. Hewan-hewan pantai kehilangan rumahnya. Ya, kira-kira seperti ini. Ini kira-kira yang terjadi jika kita tidak menjaga hutan bakau. Ini termasuk ke dalam hak-hak kita. Oke. Selanjutnya, bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Kira-kira bagaimana sih kok hutan bakau bisa menjaga keseimbangan alam? Nah, ini karena apa? Ya, karena yang terjadi adalah ini. Karena apa sih yang dihasilkan hutan bakau itu? Nah,
hutan bakau itu menghasilkan oksigen. Terus hutan bakau itu mencegah erosi. Nah, jadi bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. Nah, hutan bakau mencegah erosi pantai. Erosi pantai, nah, sehingga pantai tetap terjaga keberadaannya. Lalu apa lagi? Hutan bakau juga menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup di pantai. Juga sebagai apa? Sebagai rumah bagi hewan-hewan di pantai. Selain itu apa lagi? Masih ada satu lagi. Hutan bakau mencegah air laut untuk meresap ke daratan. Oke, jadi seperti ini. Inilah mengapa hutan bakau itu kok bisa menjaga keseimbangan alam, karena punya banyak manfaat ini. Nah, lalu apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Kira-kira apa yang bisa kita berikan saran agar hutan bakau ini tetap lestari keberadaannya? Ya, dengan memelihara keberadaannya. Nah, tidak menebang sembarangan. Terus menanam bakau di pantai yang membutuhkan. Nah, tidak semua pantai itu secara alami ada hutan bakaunya, tapi kalau misalkan di pantai itu kita berikan hutan bakau atau kita tanam tanaman bakau, itu pasti akan lebih baik. Seperti itu. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan berkaitan dengan hutan bakau. Oke, sekarang coba dibuka bukunya, yaitu di halaman 26. Di halaman 26 ini, oke, akan Pak Wisnu bacakan. Tahukah kamu siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pecinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pecinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Kamu dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Buatlah rencana kegiatan agar sumber daya alam di sekitarmu terjaga. Pilihlah paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Rencanakanlah kegiatan untuk menjaganya. Oke, jadi sumber daya alam itu ada banyak. Tadi kan kalau di pantai, nah itu kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Nah, terus ini ada sumber daya alam sungai. Terus ada rencana kegiatannya adalah tidak membuang sampah ke dalam sungai. Nah, kira-kira alat yang dibutuhkan apa, coba bisa kalian lengkapi di sini nanti. Yang pertama mungkin ini Pak bisa tuliskan tong sampah. Nah, kegiatan apa lagi yang bisa kalian lakukan untuk menjaga agar sungai ini bisa tetap bersih? Coba nanti kalian tuliskan rencana kegiatannya dan alat yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya ada lagi ini sumber daya alam yang lain yang bisa kita jaga. Contohnya seperti apa ya kalau di Surabaya itu selain sungai? Ya, mungkin taman. Oke. Taman itu juga merupakan sumber daya alam. Nah,
Kira-kira rencana kegiatan apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga taman itu tetap asri, tetap bisa dimanfaatkan keberadaannya? Nanti kalian tuliskan di sini. Jadi setelah ini silahkan kalian melengkapi di halaman 26 ini tentang sumber daya alam dan rencana kegiatan, juga alat yang dibutuhkan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam ini. Oke? Itu saja yang Pak Wisnu bisa sampaikan di kegiatan kita kali ini. Jadi yang banyak kita pelajari hari ini adalah tentang menjaga sumber daya alam, karena setiap sumber daya alam itu pasti memiliki manfaat. Nah, kalau sungai itu manfaatnya untuk apa sih? Untuk mengalirkan air. Ya, tepat sekali. Jadi air-air yang ada di jalan itu dialirkannya ke sungai atau ke parit atau ke got seperti itu. Nah, itu untuk mencegah apa biasanya? Untuk mencegah penumpukan air, bisa menyebabkan banjir kalau tidak ada sungai. Nah, kalau taman itu fungsinya untuk apa sih? Biasanya untuk penghijauan, supaya lingkungan kita lebih hijau, lebih segar udaranya. Nah, selain itu juga untuk menghilangkan stres. Biasanya kalau orang bermain atau membutuhkan udara sejuk, itu pergi ke taman untuk itu merelaksasikan diri. Oke. Itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ya silakan dikerjakan setelah ini. Nah, jangan lupa untuk menjaga kesehatan, jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Pak Wisnu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.